Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal yang kami ambil dengan judul Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COVID-5. Penulisnya Septi Fadarwati Sarmini, Yuyun Septiana, penerbit Juwita, Jurnal Ilmu Terapan. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Judat Ogor dengan NPM 51230145. Perkenalkan, nama saya Gracelia Ayu Sarbani dengan NPM 51230140. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Sakarias Aldi dengan NPM 51230170. Terus untuk teman kami Marcelinus K. Kofiolin, dia sedang izin karena ada urusan di Kupang. Baik, di sini saya akan memulai dengan tujuan utama penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di kantor Kecamatan Baturaden. Terus yang kedua, mengetahui sejauh mana tata kelola TI di kantor Kecamatan Baturaden dengan mengacu pada COVID-5. Yang kedua, latar belakang. Tata kelola TI yang baik diperlukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tata kelola TI yang tidak efektif dapat menyebabkan kerugian bisnis, biaya di luar perkiraan, kualitas penggunaan TI yang rendah, dan kegagalan TI dalam memberikan nilai kepada perusahaan. Yang berikutnya, metodologi penelitian. Kerangka kerja atau framework COVID-5. COVID dipilih karena menyediakan kerangka kerja yang lebih lengkap dan luas untuk mempermudah organisasi dalam memperoleh daya guna dari penggunaan TI dibandingkan model tata kelola lainnya. Proses domain yang menjadi fokus adalah evaluate, direct, and monitoring atau EDM. Karena domain ini secara khusus menjabarkan proses tata kelola. Terus tahapan penelitian mengacu pada kerangka penelitian, gambar 1, gambar di samping. Tahap pertama, perencanaan penelitian, studi pustaka, observasi, wawancara. Tahap kedua, skenario mapping, pemetaan enterprise goals ke IT related goals, dan pemetaan IT related goals ke proses COVID-5. Tahap ketiga, capability, level, dan analisis gap atau perhitungan tingkat kapabilitas menggunakan proses assessment model atau PAM, ISO atau IEC 15504, analisis kesenjangan dan rekomendasi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan hasil pemetaan dan domain terpilih. Sasaran tujuan perusahaan atau enterprise goals. Penelitian mengidentifikasi sasaran tujuan perusahaan kantor Kecamatan Baturaden yang disesuaikan dengan 17 tujuan perusahaan COVID-5. Hasil pemetaan ditunjukkan pada gambar 2. Yang pertama, pemetaan tujuan perusahaan ke sasaran terkait TI atau IT related goals. Memetakan enterprise goals ke IT related goals menggunakan hubungan primer atau sekunder. Yang kedua, domain proses terpilih berdasarkan hasil pemetaan ke proses gambar 4. Didapatkan 4 proses yang memiliki skala primer yaitu EDM 01, EDM 02, EDM 03, dan EDM 05. Yang berikut, hasil dan analisis tingkat kapabilitas. Tingkat kapabilitas saat ini, definisi tingkat kapabilitas COVID-5 PAM. Level 0, proses tidak lengkap atau gagal mencapai tujuannya. Level 1, proses dijalankan atau berhasil mengimplementasikan proses dan mencapai tujuannya. Level 2, proses teratur atau menjalankan dengan cara teratur, menetapkan, mengendalikan, dan menjaga produk. Level 3, proses tetap atau menggunakan proses tertentu yang disepakati dan mencapai tujuan keluaran sesuai harapan. Level 4, proses yang dapat diprediksi atau menjalankan proses dalam batasan yang ditentukan untuk keluaran yang sesuai harapan. Dan level 5, proses optimasi atau terus meningkatkan proses secara berkelanjutan. Yang berikut, hasil perhitungan rata-rata. Yang pertama, rata-rata tingkat kapabilitas saat ini adalah 1,75. Yang berikut, tingkat kapabilitas saat ini diimplementasikan TI berada pada tingkat 1 atau proses dijalankan. Dan berikut, makna atau implementasi TI di kantor Kecamatan Baturaden telah berjalan dan mencapai tujuannya
namun belum ada proses untuk memastikan keuntungan dalam proses pengiriman dan optimasi resiko yang ditetapkan, serta belum mencapai keluaran yang sesuai harapan. Oke, baik, berikutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dan analisis tingkat kapabilitas. Yang pertama di bawah ini ada tabel detail tingkat kapabilitas per domain. Ada 5 baris. Yang pertama itu proses domain, kedua tingkat saat ini, ketiga target tingkat, keempat gap kesenjangan, dan kelima keterangan. Yang pertama itu EDM untuk proses domain EDM 01, ensure governance, framework, setting, dan maintenance. Untuk tingkat saat ini 2, target tingkat 3, gap atau kesenjangan 1, keterangan, tata kelola sudah diatur dan melakukan perawatan secara berkala. Terus yang kedua untuk proses domain EDM 02 ensure benefits delivery, tingkat saat ini 1, tingkat target 3, gap atau kesenjangan 2, keterangan, memastikan keuntungan dalam proses pengiriman. Terus yang ketiga proses domain EDM 03 ensure risk optimization, untuk tingkat saat ini 1, target tingkat 4, gap atau kesenjangan 3, serta keterangan memastikan optimasi resiko. Untuk proses domain yang kelima, EDM 05 ensure stakeholder transparency, untuk tingkat saat ini 3, target tingkat 4, gap atau kesenjangan 1, serta keterangan memastikan transparansi stakeholder. Yang berikutnya kesimpulan. Rata-rata tingkat kapabilitas implementasi TI di kantor Kecamatan Baturaden berada pada tingkat 1 atau proses dijalankan dengan nilai 1,75. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi TI berjalan, masih terdapat kekurangan dalam proses memastikan keuntungan dan optimasi risiko yang ditetapkan, serta mencapai keluaran yang sesuai harapan. Saran atau rekomendasi. Untuk saran atau rekomendasi yang pertama di sini, untuk mencapai target yang diharapkan, kantor Kecamatan Baturaden disarankan untuk merapikan tata kelola TI secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kedua, fokus harus dimulai dari pencapaian tingkat 1 atau melengkapi semua keluaran proses yang belum dicapai dan kemudian bertahap mencapai tingkat 3. Yang ketiga, disarankan untuk membuat SOP atau Standard Operating Procedure agar mencapai persyaratan pada tingkat 3. Terus yang terakhir, jika tujuannya adalah merapikan kelengkapan tata kelola TI, prioritas dapat dipilih sesuai tujuan dan sasaran organisasi, dimulai dari proses yang memiliki dampak besar dan secara bertahap mengevaluasi keseluruhan proses sesuai standar COVID-5. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.